Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Kembali lagi hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat sistem prodik. Nah, kalau di sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara membaca sistem periodik itu, maka kali ini kita akan melihat bagaimana sifat-sifat sistem periodik. Nah, jadi pada materi kali ini, eee, Ananda diharapkan, dapat memahami bagaimana sifat-sifat sistem periodik ini nantinya. Setelah kemarin kita telah dapat membaca dan menentukan letak unsur dalam sistem periodik, meskipun tanpa melihat sistem periodik ya, kita telah menghubungkan antara konfigurasi dengan golongan dan periode. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas tentang sifat-sifat sistem periodik. Apa saja sih sifat-sifat sistem periodik itu? Nah, mari kita mulai. Nah, ini saya tampilkan sistem periodik unsurnya terlebih dahulu ya, untuk mengingatkan kepada Ananda bagaimana tampilan sistem periodik yang telah kita pelajari. Ini sistem periodik modern. Nah, di dalamnya kita telah mengetahui bagaimana golongan dan periode di dalam sistem periodik ini. Nah, mari kita memulai untuk membahas mengenai sifat-sifat sistem perodiknya. Nah, sifat sistem periodik itu adalah sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode dan dari atas ke bawah dalam satu golongan. Nah, jadi kita akan melihat kecenderungan dalam satu periode dan dalam satu golongan seperti apa. Setelah kita ketahui bahwa bagian dari sistem periodik itu adalah yang paling utama golongan dan periode. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja sifat-sifat sistem periodik itu. Nah, yang pertama adalah jari-jari. Nah, jari-jari atom. Yang kedua, energi ionisasi. Yang ketiga, afinitas elektron. Yang keempat, elektronegativitas. Yang kelima, sifat logam dan non-logam. Yang keenam, keasaman. Yang ketujuh, kereaktifan. Dan yang kedelapan, titik leleh dan titik didih. Nah, ini yang akan kita tinjau dalam sistem periodik ini. Ada beberapa sifat yang kemudian kita akan melihat kecenderungannya dalam satu golongan dan satu periode. Nah, selanjutnya kita meninjau yang pertama, sifat sistem periodik yaitu jari-jari atom. Nah, Ananda semua, jari-jari atom itu adalah jarak dari inti hingga kulit elektron terluar. Nah, seperti pada lingkaran ya, pada lingkaran itu kan juga terdapat jari-jari dan diameter. Nah, jari-jari ini jarak dari inti hingga kulit terluar, kulit elektron terluar. Berarti setengah dari diameter kan. Nah, besar kecilnya jari-jari atom terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu yang pertama jumlah kulit dan muatan intinya. Oke. Nah, bagaimana di dalam satu golongan? Nah, di dalam satu golongan, jari-jari, nah kita dapat melihat bahwa untuk unsur-unsur segolongan itu semakin banyak kulit atom, semakin besar jari-jarinya. Kita kan ketahui
golongan berarti dari atas ke bawah ya. Misalnya, kita tinjau golongan 1A. Apa saja sih anggota dari golongan 1A itu? 1A itu ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium ya. Nah, di dalam golongan 1A ini, ternyata semakin ke bawah itu kulit atomnya semakin banyak. Nah, inilah kemudian yang menyebabkan semakin besar jari-jarinya. Kenapa semakin banyak kulit atomnya? Karena nomor atomnya juga semakin besar. Misalnya hidrogen itu kan 1, kita masuk pada litium, dia sudah 3. Nah, natrium itu 11. Nah, perbandingan dari nomor atomnya kan semakin naik ya, sehingga kulit atomnya juga otomatis semakin banyak. Kalau di hidrogen kulit atomnya 1, nah masuk pada natrium itu kulit atomnya sudah sampai 3. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 kan. Nah, sehingga kecenderungan dalam satu golongan itu jari-jarinya akan semakin besar. Bagaimana dalam periode? Nah, kita melihat untuk unsur-unsur seperiode, semakin besar muatan inti, maka semakin kuat gaya tarik inti terhadap elektron, sehingga semakin kecil jari-jarinya. Nah, ini berkaitan dengan nomor atomnya juga. Nomor atom itu kan menentukan berapa muatan intinya ya. Nah, semakin besar nomor atomnya, otomatis muatan intinya juga semakin besar. Misalnya, kita ambil contoh pada periode kedua. Periode kedua itu ada litium, ada boron, ada karbon, ada nitrogen, kemudian ada fluor, ada neon. Nah, itu golongan bukan golongan, seperiode pada periode kedua. Nah, kita bisa melihat pada ada yang saya lupakan ya, berilium. Pada periode kedua ini, contohnya misalnya litium dan berilium. Litium ini punya muatan inti 1, sedangkan berilium ini muatan intinya 2. Nah, otomatis beda kan daya tariknya. Nah, beda daya tariknya sehingga jari-jari juga akan semakin mengecil karena daya tarik antara elektron terluar dengan muatan intinya itu akan saling tarik-menarik. Nah, itu ya. Nah, nomor atom untuk litium dan berilium itu 3 dan 4. Nah, 3 dan 4 sehingga ada perbedaan dalam jari-jari, di mana dalam seperiode itu semakin kecil jari-jarinya, dari kiri ke kanan akan semakin kecil ya. Karena kan golongannya juga semakin besar, sehingga elektron valensi yang berada di luar juga semakin banyak. Elektron valensi akan saling tarik-menarik dengan muatan inti. Muatan intinya itu di dalamnya kan ada proton dan neutron ya. Nah, jadi elektron dengan proton itu akan saling tarik-menarik. Saling tarik-menarik sehingga jari-jarinya akan semakin kecil. Nah, begitu ya penjelasannya. Nah, mari kita lihat. Ini penggambarannya secara visualisasi. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jarinya itu akan semakin besar. Sedangkan dari kiri ke kanan itu akan semakin kecil. Nah, tadi sudah diberikan penjelasannya bahwa hal ini terjadi dari atas ke bawah itu kenapa semakin besar? Karena adanya pengaruh jumlah kulit. Sedangkan dari kiri ke kanan itu ada pengaruh gaya tarik antara muatan inti dengan
elektron valensinya. Sehingga kita kan ketahui dari kiri ke kanan itu jumlah elektron valensinya semakin besar. Golongan itu, ingat golongan itu sama dengan elektron valensi. Sehingga dari kiri ke kanan elektron valensinya itu semakin besar. Di golongan 1 kan elektron valensinya 1, golongan 2 elektron valensinya 2. Nah, lihat di golongan 8, 8 itu elektron valensinya 8. Nah, sehingga ini menyebabkan, perbedaan, gaya tarik. Nah, ini pula yang menyebabkan dari kiri ke kanan itu semakin kecil ya. Nah, kita bisa melihat dari litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, dan neon itu kelihatan sekali semakin mengecil. Begitu pula untuk periode-periode yang lain yang ada dalam sistem periodik, semakin mengecil. Nah, ini, khusus untuk golongan utama ya, khusus untuk golongan utama. Kita dapat melihat secara visualisasi. Nah, ini selanjutnya, ini agar memudahkan ya, jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar, dari kiri ke kanan semakin kecil. Gitu. Oke. Kita masuk pada jari-jari ion. Kalau yang tadi itu jari-jari atom, berarti netral ya. Nah, bagaimana kalau jari-jari ion? Nah, jari-jari ion positif atau biasa kita sebut kation lebih kecil daripada atom netralnya. Karena dia melepaskan elektron kan, melepaskan elektron untuk kation sehingga akan berkurang elektronnya. Olehnya itu, jari-jari ion positif biasanya lebih kecil daripada atom netralnya. Nah, berkebalikan dengan jari-jari ion negatif atau anion, itu biasanya lebih besar daripada atom netralnya. Hal ini disebabkan karena ion negatif itu berarti menerima elektron, otomatis ada pertambahan ya. Nah, jari-jari ion adalah jari-jari dari kation atau anion yang dihitung berdasarkan jarak antara dua inti kation dan anion dalam kristal ionik. Kation atau ion bermuatan positif terbentuk dari pelepasan elektron dari kulit terluar atom netral, sehingga tolakan antara elektron berkurang. Nah, tarikan elektron oleh inti lebih kuat dan jari-jari dari kation lebih kecil dari atom netralnya. Nah, sedangkan anion itu bermuatan negatif terbentuk dari penangkapan elektron pada atom netral. Sehingga tolakan antara elektron bertambah dan jari-jari dari anion lebih besar dari atom netralnya. Nah, itu penjelasannya ya. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari ion bermuatan sama cenderung semakin besar, sebagaimana pertambahan kulit elektron. Dalam periode pada deretan ion isoelektronik atau spesies-spesies dengan jumlah elektron sama dan konfigurasi elektron sama, misalnya kita dapat melihat ion oksigen, ion fluor, ion natrium, ion magnesium, dan ion aluminium dengan 10 elektron. Semakin besar muatan kation, maka semakin kecil jari-jari ion. Namun semakin besar muatan anion, maka semakin besar jari-jari ion. Nah, ini visualisasi dari jari-jari ion ya. Kita dapat lihat visualisasinya. Nah, sifat selanjutnya adalah energi ionisasi. Yang kedua, sehingga kita akan meninjau bagaimana energi ionisasi ini. Nah, energi ionisasi adalah energi minimal. Nah, katanya energi minimal ya kata-katanya. Energi minimal atau energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron pada atom netral dalam wujud gas. Nah, di sini energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron. Melepaskan ya, jadi energi ionisasi. Nah, kecenderungan energi ionisasi dalam sistem periodik itu dapat kita lihat dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi suatu unsur semakin kecil.
dikarenakan jari-jari atom bertambah besar, sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah dan energi ionisasi berkurang. Ibarat kata ini, pegangannya sudah, lemah ya, pegangannya semakin lemah untuk elektron-elektron yang ada pada kulit terluar, sehingga akan gampang untuk terlepas. Nah, olehnya itu energi ionisasinya juga akan, berkurang, sehingga akan mudah melepaskan. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi suatu unsur semakin kecil. Dikarenakan jari-jari atom semakin kecil, sehingga daya tarik inti terhadap atom terluar semakin kuat dan energi ionisasi bertambah. Nah, kebalikannya dalam satu golongan dan periode ini, nah dapat dikatakan bahwa dalam satu periode pegangan tangannya itu kuat. Nah, ibarat kata kalau elektron itu saling berpegangan, maka pegangan tangannya kuat sehingga susah untuk dilepaskan. Itu ya. Nah, namun, kecenderungan tersebut tidak berlaku pada unsur periode ketiga seperti magnesium, aluminium, fosfor, sulfur, dan belerang. Sulfur atau belerang, sama aja ya. Oke, ini kecenderungannya untuk energi ionisasi. Nah, ini penggambarannya, penggambaran energi ionisasi untuk energi ionisasi pertama ya, dalam sistem periodik. Jadi dapat kita lihat dari atas ke bawah atau dalam satu golongan energi ionisasinya itu turun. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan itu energi ionisasinya naik. Oke. Nah, kita dapat menjabarkan kembali bahwa energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan oleh sebuah atom atau ion dalam fase gas untuk melepaskan sebuah elektronnya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi pertama cenderung semakin kecil, sebagaimana jarak dari inti ke elektron terluar bertambah, sehingga tarikan elektron terluar oleh inti berkurang. Dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi pertama cenderung semakin besar, sebagaimana pertambahan muatan inti efektif sehingga tarikan oleh inti bertambah. Yang ketiga, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan sebuah atom untuk menarik elektron. Nah, kebalikannya antara energi ionisasi dan afinitas elektron. Kalau energi ionisasi tadi, energi untuk melepaskan sebuah elektron ya. Nah, afinitas elektron ini adalah energi untuk menarik sebuah elektron. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil dikarenakan daya tarik inti terhadap elektron yang dilengkapi berkurang sehingga afinitas berkurang. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar dikarenakan daya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap bertambah sehingga afinitas bertambah. Ini ya, untuk menarik energi untuk menarik sebuah elektron. Kecepatan. Kita kembali dulu. Nah, afinitas elektron adalah kuantitas perubahan energi ketika sebuah atom atau ion dalam fase gas menerima sebuah elektron. Jika kuantitas perubahan energi bertanda positif, terjadi penyerapan energi. Sedangkan jika bertanda negatif, terjadi pelepasan energi. Semakin negatif nilai afinitas elektron, semakin besar kecenderungan atom atau ion menerima elektron. Atau afinitas terhadap elektron semakin besar. Nah, kecenderungannya dalam satu golongan, dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung semakin kecil. Ini tadi dengan banyak pengecualian. Dalam satu periode dari kiri ke kanan sampai golongan 7A, afinitas elektron cenderung semakin besar dengan banyak pengecualian. Nah, ini visualisasi angka afinitas elektron ya. Nah,
nilai, dapat kita lihat nilainya. Ini dari periode 1 sampai 3. Nah, sekarang yang keempat adalah elektronegativitas. Apa itu elektronegativitas? Nah, elektronegativitas adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Unsur yang mempunyai energi ionisasi dan afinitas elektron yang besar tentu akan mempunyai keelektronegatifan yang besar pula. Jadi saling berkaitan ya. Nah, kita melihat kecenderungannya dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka keelektronegatifannya cenderung semakin berkurang. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, maka keelektronegatifan cenderung semakin bertambah. Ini angka harga keelektronegatifan dari beberapa unsur. Nah, ini ya harganya. Tidak tampil semua. Nah, yang kelima sifat logam dan non-logam. Nah, sifat kelogaman suatu unsur tergantung pada besarnya energi ionisasi dan afinitas elektron. Berdasarkan sifatnya, dalam sifat sistem periodik unsur ini, unsur atau atom itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Nah, ini perbandingan antara logam, non-logam, dan metaloid. Logam itu biasanya dalam sistem periodik itu berada pada golongan 1A dan 2A ya. Nah, berikut pada golongan transisi, semua itu logam. Untuk non-logam itu berada pada golongan 4A sampai 8A, sedangkan golongan metaloidnya itu ada di antaranya itu tadi, yaitu ada di golongan 3, sebagian juga di golongan 4 ya. Nah, logam, konduktor panas dan listrik yang baik. Dapat ditempa titik leleh relatif tinggi, cenderung melepaskan elektron pada unsur non-logam dan mengkilap. Nah, ciri khas logam ya. Non-logam, non-konduktor panas dan listrik. Tidak dapat ditempa dan rapuh. Kebanyakan berwujud gas pada temperatur kamar, cenderung menerima elektron dari unsur logam. Memiliki sifat logam dan non-logam, lebih rapuh daripada logam dan kurang rapuh daripada non-logam. Umumnya sifat semikonduktor terhadap listrik. Beberapa mengkilap seperti logam. Jadi dia di antara logam dan non-logam ya, itu metaloid. Nah, istilahnya metaloid. Oke. Kecenderungan sifat logam dan non-logam. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin berkurang sehingga semakin mudah melepaskan elektron dan sifat logam bertambah. Sedangkan untuk afinitas elektron dari atas ke bawah juga semakin berkurang sehingga sulit untuk menangkap elektron. Maka sifat non-logam berkurang. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin bertambah sehingga semakin sulit melepaskan elektron dan sifat logam berkurang. Sedangkan untuk afinitas elektron dari atas ke bawah juga semakin bertambah sehingga semakin mudah untuk menangkap elektron, maka sifat non-logam bertambah. Ini kan dari kiri ke kanan kita lihat golongan 1A, 2A logam. Nah, mengarah ke gas helium, neon, argon, kripton, atau gas mulia ya. Nah, itu berarti semakin bersifat non-logam. Oke. Yang keenam, keasaman dalam sifat sistem periodik. Bagaimana keasaman ini? Nah, ini merupakan sifat asam dan basa yang dimiliki suatu unsur, di mana sifat asam berkaitan dengan unsur non-logam dan sifat basa berkaitan dengan unsur logam. Nah, berarti dapat diketahui ya, yang mana asam dan yang mana basa. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, pada logam akan sifat basa akan semakin meningkat dan pada non-logam sifat asam akan semakin menurun. Nah, jadi dibedakan pada logam dan non-logam ya. Ingat logam itu 1A, 2A dan transisi. Non-logam
mengarah ke 4 sampai 8A. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, pada logam sifat basa akan semakin menurun dan pada non-logam sifat asam akan semakin meningkat. Ya, oke. Yang ketujuh, kereaktifan. Kereaktifan suatu unsur dipengaruhi oleh kemudahan unsur tersebut berikatan dengan unsur lain dan membentuk senyawa. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melepas atau menerima elektron, tergantung dengan kecenderungan dalam kemudahan dan kesulitan unsur tersebut menarik dan melepaskan elektron. Jadi ini berkaitan dengan energi ionisasi dan afinitas elektronnya, karena kecenderungan dalam kemudahan dan kesulitan unsur tersebut untuk menarik dan melepaskan elektron. Jadi berkaitan juga dengan kemampuan untuk membentuk ion positif dan ion negatif ya. Nah, untuk unsur yang bersifat logam, dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin kurang reaktif. Namun dalam suatu golongan dari atas ke bawah akan semakin reaktif. Sedangkan untuk unsur-unsur non-logam dalam satu periode dari kiri ke kanan itu akan semakin reaktif. Namun dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin kurang reaktif. Nah, itu mengenai kereaktifan. Nah, ini visualisasinya ya. Visualisasinya. Oke. Yang terakhir adalah titik leleh dan titik didih. Nah, untuk titik leleh dan titik didih ini untuk unsur logam ditentukan dari ikatan logam, sedangkan untuk unsur non-logam ditentukan oleh gaya van der Waals. Kecenderungannya dapat kita lihat dalam suatu golongan dari atas ke bawah itu memiliki dua jenis kecenderungan, di mana unsur dari golongan 1A sampai 4A memiliki titik leleh dan titik didih yang semakin rendah. Dan unsur dari golongan 5A sampai 8A memiliki titik leleh dan titik didih yang semakin tinggi. Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan juga memiliki dua jenis kecenderungan, di mana titik leleh dan titik didih semakin tinggi sampai dengan golongan 4A. Dan kemudian turun drastis menjadi titik leleh dan titik didih semakin rendah sampai dengan golongan 8A. Nah, ini berkaitan dengan sifat logam dan non-logam ya. Oke. Nah, ini visualisasi secara menyeluruh dari 8 sifat yang telah kita jelaskan tadi. Nah, ini visualisasinya. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke, selesai jari-jari sampai pada titik didih dan titik leleh. Oke, semoga bermanfaat. Demikian penjelasan untuk sifat-sifat sistem periodik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.